Kenali dirimu, jangan coba memahami Tuhan. Studi yang layak bagi umat manusia adalah manusia itu sendiri. Kutipan Alexander Pope ini, wah pas banget ya buat topik kita hari ini. Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas periode yang krusial banget, tahun 1970 sampai 2005. Ini era di mana ilmu genetika itu kayaknya benar-benar mengalihkan pandangannya dari lalat buah, kacang polong, langsung fokus ke kita, manusia. Kita akan coba telusuri gimana kita mulai bisa membaca instruksi genetik kita sendiri. Panduannya dari buku The Gene and Intimate History. Ya, misi kita sekarang ini membongkar gimana sih teknologi-teknologi revolusioner. Kayak rekayasa genetika, terus cloning gen, pemetaan genom, sampai puncaknya nanti proyek genom manusia. Itu semua nggak cuma mengubah pemahaman kita soal penyakit turunan, tapi juga mulai nyentuh esensi identitas kita, perilaku, bahkan mungkin ya takdir kita sebagai manusia. Periode ini penuh terobosan luar biasa, tapi sekaligus juga penuh pertanyaan etis yang mendalam. Nah, itu dia poinnya. Jadi siap-siap aja nih buat Anda semua untuk momen-momen aha gitu ya. Saat kita gali gimana sains mulai menjawab, tapi sekaligus juga mengajukan lebih banyak pertanyaan fundamental tentang apa artinya jadi manusia dari sudut pandang genetik. Oke, mari kita bedah ini. Semua ini kan dimulai di awal 70-an ya. Dengan kemampuan baru yang, wah, radikal banget waktu itu. Motong sama nyambung DNA. Bayangin aja, kayak kita bisa ngedit langsung buku instruksi kehidupan. Paul Bert di Stanford, sekitar tahun 68, udah mulai tuh eksperimen pakai virus SV40. Dia mikirin cara nyisipin gen asing. Ternyata ada juga ide serupa dari Peter Loban di lab sebelahnya. Iya, kuncinya memang di perkakas molekulernya. Kita bicara soal enzim rigase, itu kayak lem DNA-nya lah. Terus ada enzim restriksi. Nah, ini gunting molekulernya. Super presisi bisa motong DNA di urutan spesifik. Penemuan ini oleh orang kayak Herb Boyer misalnya, itu penting banget. Terus ada momen penting ya, pas Boyer ketemu Stanley Cohen setelah konferensi di Hawaii tahun 72, kayak wah pas banget gitu ketemunya. Dan beneran berhasil, tahun 73 mereka itu sukses mindahin gen resistensi antibiotik dari satu plasmid bakteri E. coli ke plasmid lain. Ini bukan sekedar eksperimen lab biasa loh, ini bukti nyata kalau kita bisa merekayasa DNA. Dengan sengaja, kerennya lagi, mereka pakai seleksi alam buatan. Bakteri dikasih antibiotik yang hidup ya cuma yang udah berhasil nerima gen kebal tadi. Pinter banget ya caranya. Tapi ya gitu, kemampuan sehebat ini kan langsung bikin banyak orang khawatir. Makanya diadakan konferensi Asilomer I tahun 73. Mulai bahas soal keamanan hayati. Perlu diingat juga, zaman dulu itu ilmuwan kadang agak nekat ya. Ada yang sampai memipet larutan virus pakai mulut langsung. Gila kan? Terus lanjutannya, Asilomer II tahun 75. Mencoba bikin semacam pedoman gitu, di tengah perdebatan sengit soal resiko dan etika. Tapi uniknya, waktu itu fokusnya belum terlalu dalam ke isu etika manipulasi gen manusia secara spesifik, masih agak umum. Nah, justru dari kekhawatiran Asilomar ini, malah lahir industri baru, bioteknologi. Salah satu pionirnya Genentech. Ceritanya unik nih, dimulai dari telepon Robert Swanson, dia pemodal Ventura masih muda, ke Herb Boyer tahun 75. Modal awalnya cuma $500 masing-masing, terus dapat suntikan dana $100.000 dari Kleiner Perkins. Tujuannya ambisius banget, bikin obat dari gen. Betul, target pertama mereka itu insulin. Hormon yang krusial banget buat penderita diabetes. Tapi dulu produksinya susah. Susah dapat yang murni dan banyak. Genentech ini jadinya balapan sama labnya Walter Gilbert di Harvard. Nah, ada cerita menarik nih. Karena aturan Asilomar agak membatasi penggunaan gen manusia alami di bakteri, tim Genentech, termasuk orang kayak Art Rix dan Keiichi Itakura, mereka pintar. Mereka bikin gen insulin sintetis, dirakit secara kimiawi di lab. Gen buatan ini jatuhnya di area abu-abu peraturan Asilomar. Jadi, ya lolos lah. Strategi ini jitu banget. Dan ini menandai era baru farmasi berbasis DNA rekombinan. Saking kompetitifnya, ada cerita David Kuedel di Genentech itu pakai kaos tulisannya Clone or Die. Wah, serius banget ya perjuangannya. Suksesnya insulin ini kayak membuka pintu air ya untuk protein-protein lain yang dibutuhkan manusia.
Tahun 1984, Genentech juga berhasil mengkloning gen untuk faktor 8. Ini protein untuk pembekuan darah, penting banget buat penderita hemofilia. Teknologi DNA rekombinan ini memungkinkan produksi massal protein manusia yang langka. Nah, tapi ada sisi gelapnya juga kan di masa awal itu? Ya, di awal 80-an, sebelum teknologi ini benar-benar mapan dan aman, konsentrat faktor 8 yang masih diambil dari darah banyak donor, itu ternyata ada yang terkontaminasi HIV. Akibatnya fatal, banyak penderita hemofilia malah tertular AIDS. Ini menunjukkan betapa krusialnya sumber protein yang aman dan terkontrol, yang akhirnya bisa dicapai lewat rekayasa genetika ini. Oke, jadi kita udah bisa nulis ulang instruksi kecil bikin pabrik protein di bakteri. Tapi tantangan berikutnya kan jauh lebih besar. Gimana caranya nemuin satu kata spesifik, satu gen penyebab penyakit di tengah kamus raksasa DNA manusia? Itu kan isinya 3 miliar huruf pasangan basa. Susah banget pasti. Victor McKusick di Johns Hopkins sih udah mulai nyicil ya dari tahun 47. Bikin katalog penyakit genetik, OMIM itu. Dia nemuin penyakit-penyakit yang jelas karena satu gen rusak, kayak sindrom Peutz-Jeghers. Dia juga nemuin fenomena aneh, penetransi. Orang punya gennya, tapi kok nggak sakit? Betul, tapi itu kan kebanyakan buat penyakit gen tunggal yang polanya relatif jelas. Gimana dengan penyakit yang lebih kompleks, yang melibatkan banyak faktor? Nah, ada usaha awal di Utah, dari Kravitz sama Skolnick. Mereka coba cari gen hemokromatosis pakai penanda sistem imun. Agak beda pendekatannya. Terus, tahun 78, David Botstein punya ide brilian. Dia mikir, kenapa nggak manfaatin variasi alami dalam DNA kita aja? Namanya RFLP, Reflip. Ini kayak rambu lalu lintas unik yang tersebar di sepanjang genom. Idenya gini, kalau dalam satu keluarga besar, suatu penyakit selalu diwariskan bareng sama rambu RFLP tertentu, kemungkinan besar gen penyakitnya itu letaknya dekat banget sama rambu itu di kromosom. Nah, kuncinya apa? Cari keluarga super besar yang punya riwayat penyakit turunan jelas. Wah, dan cerita paling dramatis soal ini tuh pencarian gen penyakit Huntington ya. Nancy Wexler, yang termotivasi karena ibunya sendiri kena penyakit itu, dia sampai nekat ke Venezuela tahun 79, dengar ada desa terpencil di pinggir Danau Maracaibo yang banyak banget warganya kena Huntington. Gila ya perjuangannya. Wexler dan timnya susah payah ngumpulin sampel darah, bikin silsilah keluarga raksasa di sana. Data dan sampel ini dikirim ke lab James Gusella di Boston, pakai ide RFLP Botstein tadi. Tahun 83 mereka berhasil nemuin lokasi kasarnya di kromosom nomor 4. Luar biasa. Iya, tapi itu baru lokasi kasarnya loh. Butuh 10 tahun lagi kerja keras, sampai akhirnya tahun 1993 ketemu gen spesifiknya. Dan penyebabnya ternyata unik banget. Ada pengulangan urutan 3 huruf DNA CAG yang jumlahnya berlebihan, beda dari orang normal. Gen penyebab cystic fibrosis juga akhirnya ketemukan ya, yang cerita keringat bayi asin itu. Tahun 1989 kalau nggak salah, dipimpin Francis Collins. Betul. Penemuan-penemuan ini nunjukin kalau metode pemetaan gen ini meskipun susah payah, tapi ampuh. Sekaligus juga nunjukin betapa sulitnya waktu itu. Benar-benar kayak nyari jarum di tumpukan jerami segede gaban untuk setiap satu gen penyakit. Nah, ilmuwan kayak James Watson, Watson yang itu penemu struktur DNA sama John Sulston, mereka mulai agak frustrasi ya lihat proses penemuan gen satu-satu ini lama banget. Mereka pengennya peta lengkap, seluruh 3 miliar pasangan basa genom manusia. Kenapa? Ini dianggap krusial banget buat ngertiin penyakit kompleks kayak kanker atau skizofrenia. Penyakit-penyakit itu kan kayaknya melibatkan banyak gen sekaligus, jadi butuh peta besarnya. Motivasi Watson juga ada sentuhan pribadi ya, putranya Rufus didiagnosis skizofrenia. Pas banget, teknologinya juga mendukung. Karimulis nemuin PCR, cara super cepat buat ngopi potongan DNA jadi jutaan kali lipat di tabung reaksi aja. Terus, metode baca urutan DNA, sequencing Sanger, itu juga makin disempurnakan, lebih cepat, lebih otomatis. Nah, dengan modal ini semua, akhirnya diluncurkanlah proyek Genom Manusia, HGP secara internasional. Watson jadi direktur pertamanya di Amerika tahun 88. Tapi tiba-tiba muncul penantang nih, Craig Venter. Dia pakai pendekatan yang beda.
lebih nekat mungkin ya, namanya shotgun sequencing. Bayangin aja gini, ambil banyak salinan buku tebel, masukin mesin penghancur kertas, terus baca semua potongan kecil-kecil itu. Habis itu, pakai komputer super canggih buat nyusun ulang potongan-potongan tadi jadi buku utuh lagi, berdasarkan bagian yang tumpang tindih. Itu intinya metode Venter. Dia juga fokusnya nyari fragmen gen yang lagi aktif aja, disebut EST. Nah, ini bikin heboh, apalagi pas Venter mulai matenin potongan-potongan gen ini. Watson sampai bilang, kerjaan Venter itu kayak kerjaan monyet. Eric Lander juga nyindir, katanya kayak matenin gajah cuma modal tahu ekornya. Pedes ya? Tapi Venter kayaknya cuek aja, malah bikin perusahaan swasta, Celera Genomics tahun 98. Tujuannya jelas, memetain genom manusia lebih cepat dari proyek publik. Jadilah balapan seru antara tim HGP publik yang waktu itu udah dipimpin Francis Collins lawan celeranya Venter. Balapan ini malah bikin dua-duanya makin ngebut. Sempat ada kolaborasi awal antara Celera sama HGP. Mereka berhasil metain genom lalat buah tahun 2000. Ini jadi bukti kalau metode shotgun Venter emang bisa jalan buat genom yang lebih kompleks. Dan yang bikin kaget apa? Ternyata sekitar 60% gen penyebab penyakit di manusia itu punya kembaran di lalat buah. Gila ya, ini nunjukin betapa banyak instruksi dasar kehidupan yang ternyata diwariskan terus selama evolusi. Akhirnya, balapan sengit ini sampai garis finish juga. Bulan Juni tahun 2000, Presiden AS Bill Clinton sama PM Inggris Tony Blair bareng-bareng ngulumin selesainya draft kasar genom manusia. Oleh kedua tim, publik dan swasta. Versi yang lebih lengkapnya nyusul sekitar tahun 2003. Dan hasilnya? Banget. Ternyata, manusia itu cuma punya sekitar 21.000 sampai 23.000 gen yang bikin protein. Jauh banget dari tebakan awal yang bisa sampai 100.000. Artinya apa tuh? Artinya, sebagian besar DNA kita itu ternyata nggak bikin protein. DNA non-coding istilahnya. Terus banyak ditemuin pseudogen, kayak fosil gen yang udah nggak aktif. Dan yang paling penting mungkin, kita semua manusia itu 99,9% identik secara genetik. Variasi yang ada itu ternyata paling besar justru di dalam satu kelompok populasi, bukan antar kelompok populasi yang biasa kita sebut ras. Ini secara biologis kayak ngasih pukulan telak ke konsep ras ya. Dan jadi penanda dimulainya era baru, era genomik. Penemuan HGP ini sebenarnya menguatkan dugaan sebelumnya ya, dari studi Lewontin tahun 72 atau Cavalli Sforza. Secara biologis, ras itu konsep yang lemah banget. 85-90% variasi genetik manusia itu adanya di dalam kelompok populasi, bukan antar kelompok. Betul. Dan teori keluar dari Afrika yang bilang manusia modern asalnya dari Afrika terus nyebar, jadi makin kuat buktinya dari data genom ini. Oke, itu soal keragaman kita sebagai spesies. Terus gimana soal sifat-sifat yang lebih personal, kayak kepribadian, kecerdasan gitu? Ada studi kembar Minnesota yang terkenal itu kan, dipimpin Thomas Bouchard, akhir 70-an sampai 80-an, mereka nyari kembar identik yang kepisah waktu kecil, dibesarin di keluarga beda. Hasilnya nunjukin kemiripan yang kuat banget. Ya, korelasinya tinggi, 0,5 sampai 0,7. Untuk macam-macam ukuran IQ, sifat kepribadian, bahkan sampai kebiasaan aneh. Ada cerita kembar yang dua-duanya punya kebiasaan ngucek hidung, squeezing katanya. Atau mimpi buruk yang sama persis, padahal nggak pernah ketemu. Kayak dapat cetakan pertama identitas ya. Ada juga temuan varian gen D4DR yang katanya berhubungan sama sifat suka cari tantangan atau sensasi baru. Menariknya, varian ini lebih sering ditemuin di populasi nomaden dibanding yang menetap. Genetika juga makin memperjelas dasar biologis jenis kelamin. Kita tahu sistem kromosom XY. Kromosom Y nentuin jadi laki-laki. Kromosom Y ini unik, nggak punya pasangan persis, jadi lebih rentan mutasi. Nah, penemuan gen SRY di kromosom Y sebagai saklar utama jadi laki-laki itu penting banget. Ini ketahuannya pas neliti sindrom Swyer, orang dengan kromosom XY tapi fisiknya perempuan. Ternyata karena gen SRY-nya rusak. Ada juga kisah tragis David Reimer ya, yang lahir laki-laki tapi karena kecelakaan operasi waktu bayi dibesarkan sebagai perempuan. Kisahnya nunjukin betapa kuatnya akar biologis identitas gender, yang ternyata nggak bisa gitu aja diubah sama lingkungan sosial. Betul. Ini bikin para ahli mikir ulang. Sekarang modelnya lebih kompleks, kayak kaskade genodevelopmental. Jadi, identitas gender itu hasil interaksi bertingkat antara gen dan proses perkembangan.
bukan sekedar binar laki perempuan. Bahkan orientasi seksual pun mulai disentuh genetika, ya. Ada studi Dinhammer tahun 93 yang cukup bikin heboh. Dia coba mengaitkan homoseksualitas pada pria dengan penanda genetik di daerah XQ28 di kromosom X. Iya, studi itu langsung memicu debat panas. Seberapa besar sih pengaruh gen dibanding budaya atau lingkungan dalam membentuk orientasi seksual? Sampai sekarang, ini masih jadi area penelitian yang rumit dan sensitif ya. Kalau penyakit mental gimana? Kayak skizofrenia atau gangguan bipolar yang kebetulan juga dialami kerabat penulis buku sumber kita ini. Nah, ini contoh pola warisan yang jelas, tapi juga kompleks. Komponen genetiknya kuat banget. Risiko skizofrenia bisa sampai 50% kalau kedua orang tua kena. Tapi, muncul atau enggaknya penyakit ini juga sangat dipengaruhi faktor lingkungan dan ya, bahkan kebutuhan. Nggak pasti. Dulu bahkan ada buku kontroversial Crime and Human Nature tahun 85 yang coba nyambungin kriminalitas sama gen jelek. Wah! Studi yang lebih baru pada kasus skizofrenia sporadis yang muncul tiba-tiba tanpa riwayat keluarga, nemuin adanya mutasi baru, de novo, yang nggak diwarisin. Mutasi ini sering ada di gen-gen perkembangan otak, dan seringkali datangnya dari sperma ayah yang usianya lebih tua. Menarik ya? Ada juga kaitan misterius yang sering diamati antara bipolar dan skizofrenia dengan tingkat kreativitas yang tinggi pada beberapa orang. Kompleks banget emang. Nah, seiring kita makin pinter membaca kode genetik, muncul harapan besar buat memperbaiki kode yang rusak. Ini yang disebut terapi gen. Target awalnya jelas, penyakit parah akibat satu gen rusak, kayak EDA-SCID, penyakit anak dalam gelembung itu. Sistem imunnya lemah banget. Betul. Tahun 1990, French Anderson dan timnya nyoba terapi gen pertama kali ke Ashi da Silva. Mereka ambil sel T Ashi, pakai virus yang dimodifikasi buat masukin gen ADE yang benar, terus sel T perbaikan itu dimasukin lagi ke badan Ashi. Katanya sih ada perbaikan ya, tapi susah juga misahin mana efek terapi gen, mana efek obat lain yang diminum. Antusiasme waktu itu tinggi banget, mungkin terlalu tinggi, terlalu cepat. Uji coba terapi gen buat defisiensi OTC pada Jesse Gelsinger tahun 1999 berakhir tragis. Jesse meninggal beberapa hari setelah dapat terapi gen pakai vektor adenovirus. Ternyata tubuhnya ngasih respon imun yang masif, berlebihan, terhadap virus pembawa gen itu. Kematian Jesse Gelsinger ini jadi pukulan telak ya. Langsung ada investigasi besar-besaran. Dan nemuin banyak masalah. Protokol keamanan longgar, data efek samping di hewan nggak sepenuhnya dikasih tahu ke keluarga, dugaan konflik kepentingan finansial peneliti. Akibatnya FDA langsung ngebekuin banyak uji coba terapi gen lain. Bidang ini langsung, anjlok. Sampai ahli bioetika Ruth McLean bilang, terapi gen itu belum jadi terapi. Nyelekit ya? Ironisnya, pas terapi gen lagi terpuruk, justru diagnosis genetik malah melesat maju ya. Betul sekali. Kisah penemuan gen BRCA1 ini contoh bagus. Mary Claire King itu bertahun-tahun tekun banget ngelacak pola kanker payudara familial. Dia berhasil memetain lokasinya tahun 90, dan akhirnya tahun 94 gen BRCA1 berhasil diisolasi dan dikloning. Penemuan BRCA1, terus disusul BRCA2, ini melahirkan istilah baru ya, previewer. Orang sehat yang tahu dari tes genetik kalau mereka bawa mutasi yang bikin resiko kanker jadi tinggi banget di masa depan. Bayangin deh posisi mereka. Sehat, tapi tahu ada bom waktu genetik. Ini memunculkan pilihan medis yang super sulit. Mau operasi preventif angkat payudara atau ovarium, atau screening super ketat, atau minum obat hormonal. Berat banget keputusannya. Ini juga nunjukin lagi kompleksitas biologi kanker. Gen BRCA1 normal itu tugasnya penting, perbaiki DNA rusak. Kalau mutasi, resiko naik, tapi bukan berarti pasti kena. Betul. Kanker tetap butuh pemicu lain. Lingkungan, atau sekedar faktor kebetulan. Kemampuan prediksi resiko penyakit dari gen ini makin berkembangan ya. Nggak cuma buat penyakit satu gen. Iya. Studi genomik skala besar mulai bisa nemuin kecenderungan genetik buat penyakit kompleks. Bahkan bisa nebak respons terhadap intervensi. Contohnya, ada studi nemuin anak-anak dengan varian gen DRD4 tertentu yang dianggap beresiko, ternyata malah paling responsif kalau dapat intervensi sosial positif. Interaksi gen lingkungan lagi. Tentu saja, kemampuan diagnosis dan prediksi yang makin canggih ini bikin hantu eugenika muncul lagi. Newgenics katanya, eugenika baru.
Pertanyaan etisnya jadi makin tajam. Di mana sih batasnya antara mencegah penderitaan karena penyakit genetik parah sama upaya milih-milih sifat buat keturunan? Apa sih definisi normal itu? Siapa yang berhak mutusin? Ini dilema besar. Penulis buku sumber kita sendiri juga merenungkan risiko genetik skizofrenia di keluarganya. Dilema pribadi yang sekarang dihadapi banyak orang. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanan dari tahun 1970 sampai 2005 ini, wah gila banget ya perkembangannya. Dari awalnya cuma bisa ngoprek gen bakteri, kita sampai bisa punya peta lengkap instruksi genetik manusia. Fokusnya benar-benar geser ke manusia. Kita belajar membaca kode kehidupan kita sendiri dengan cara yang, dulu nggak kebayang sama sekali. Kita jadi punya kekuatan yang, ya, luar biasa buat ngerti akar genetik penyakit dan sifat kita. Tapi di saat yang sama, kita juga jadi sadar betapa rumitnya semua ini. Interaksi antara gen, lingkungan, dan faktor kebetulan itu nyata banget. Dan pastinya, kita dihadapkan sama dilema etis yang dalam banget. Soal gimana sebaiknya kita pakai pengetahuan baru ini. Pesan kuncinya mungkin gini ya, periode ini nunjukin betapa besar pengaruh gen terhadap siapa diri kita, dari risiko penyakit sampai kecenderungan sifat. Tapi periode ini juga negasin kalau kita itu bukan sekedar robot genetik. Selalu ada ruang buat pilihan, buat kebetulan, buat pengaruh lingkungan nurture yang berinteraksi kompleks sama bawaan genetik nature. Dan sekarang, setelah periode ini, kita nggak cuma bisa membaca, tapi udah mulai bisa menulis ulang genom kita sendiri. Teknologi kayak CRISPR itu kan membuka babak baru. Potensinya jauh lebih gila, konsekuensinya juga bisa jauh lebih dalam. Pertanyaan yang muncul jadi lebih mendasar lagi dari sekedar studi tentang manusia. Mengutip pemikiran James Watson di akhir era ini, akankah kita membuat diri kita sedikit lebih baik? Tapi apa artinya lebih baik itu? Kalau kita balik ke cerita Jagu dan Rajesh dari awal buku, andai mereka lahir di masa depan, apakah pengetahuan genetik bakal dipakai buat nyembuhin mereka? Buat bikin mereka normal? Apakah pengetahuan ini bakal bikin kita lebih berempati? Atau malah nyiptain bentuk diskriminasi baru yang lebih halus, tapi sama kejamnya? Pertanyaan ini kayaknya masih menggantung ya, jadi tantangan besar buat kita semua ke depannya. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.